أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari hati kita yang paling dalam, hati yang beriman. Bersyukur yang paling utamanya adalah mensyukuri nikmat iman. Bersyukur kita masih beriman, bersyukur di dalam hati setiap kita masih tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling utama yang Allah berikan, dan dengan nikmat keimanan itulah Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita di sisinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, kata Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam keimanan kepadanya. Istiqamah untuk tetap dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Dan dengan nikmat iman itu Allah beri kita kekuatan, kemudahan untuk tetap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah itulah tujuan Allah menciptakan kita. Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan keimanan kita, hati yang tertanam iman itulah Allah beri kita kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang mahdhah yang telah Allah tetapkan dan contoh oleh Rasulullah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pada hakikatnya seluruh amal perbuatan yang kita lakukan, kalau kita niatkan mengharapkan redha Allah, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah dalam makna yang luas. Bersyukur atas nikmat Islam, agama yang Allah redhai. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redhai itu hanyalah Islam. Alhamdulillah kita masih berislam sampai saat ini, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah jaga iman dan Allah jaga Islam kita sampai kematian kita, dan Allah wafatkan kita dengan kematian iman dan Islam, atau dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur atas nikmat sehat walafiat yang masih Allah berikan sampai saat ini, dan kita wujudkan dalam ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak-banyak kita berzikir melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, kemuliaan, keberkahan dengan kita banyak bersalawat kepada beliau di dunia, dan juga mengharapkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan pada kajian yang terdahulu, ada beberapa keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang selalu berusaha untuk menjaga hatinya, menjaga hati yang tetap tertanam di dalamnya keimanan dan ketakwaan. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antaranya kata Allah berikan ia Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, membedakan mana yang hak, mana yang batil, membedakan mana yang tersesat, mana yang dalam petunjuk, membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu pertama, Al-Furqan. Itu mengulang. Itu keutamaan, keistimewaan kalau dalam hati kita ada namanya iman dan takwa. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan pada Allah, rasa takut kepada Allah, maka itu modal, bekal bagi kita untuk membedakan. Maka ulama tafsir menjelaskan Al-Furqan itu adalah al-ilmu wal huda, ilmu dan huda. Apa makna huda? Petunjuk. Artinya apa? Allah menunjukkan kepada mereka yang beriman kepadanya untuk dia bisa melihat, memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, ketika seseorang tidak ada iman dalam hatinya, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka dia tidak bisa membedakan. Semuanya halal, semuanya hak, semuanya baik. Padahal di dunia ini ada baik, ada buruk, ada hak, ada batil, ada halal, ada haram. Dan ilmu itu semuanya sudah Allah sampaikan melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi itu diantara keutamaannya. Maka sebenarnya mengapa kita tetap beriman, tetap beribadah, mengikuti kajian-kajian ilmu, mendengar, membaca, untuk mendapatkan ilmu itu, untuk mendapatkan petunjuk dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani kehidupan ini ada rambu-rambu, ada pengawasan, tidak sesuka hati kita dalam menjalani kehidupan. Harus bisa memilah dan memilih, membedakan. Itu disebut dengan Al-Furqan. Nah, itu pentingnya. Dan Al-Furqan itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, hanya kepada mereka yang berhati dan dalam hati mereka tertanam keimanan dan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua adalah Allah berikan keutamaannya ketika Allah menghapus segala kesalahan dan mengampuni segala dosa. Jadi kita ini orang-orang yang beriman, alhamdulillah hati kita ada iman, dan dalam masa yang sama kita juga manusia biasa yang Allah beri setiap kita nafsu. Nah, kita sudah jelaskan tentang nafsu pada pertemuan yang lalu. Yang nafsu itu, setiap nafsu dan ada dalam diri kita itu berpotensi mendorong kita untuk berbuat salah, berbuat dosa, ya kan? Siapa kita tak berbuat salah, tak berbuat dosa? Tidak ada, ya kan? Karena apa? Karena ada namanya dorongan nafsu. Yang tak bernafsu siapa? Hanya malaikat. Karena malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Allah ciptakan mereka untuk beribadah
taat kepada Allah. Ibadun mukramun, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang mulia. Yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi tidak ada potensi para malaikat berbuat salah, berbuat dosa. Mereka yang mulia tak diberi bekal nafsu. Sementara kita ini diberi hati. Terkadang hati itu beriman, terkadang hati itu kufur. Dan juga Allah bekali juga dengan yang namanya nafsu. Nah, nafsu ini, nafsu kita itu kalau tidak diawasi, dijaga, dipelihara, tidak ada bimbingan agama, maka dia berpotensi berbuat salah, menyuruh kita untuk berbuat dosa. Makanya dalam lisan ataupun dalam ungkapan siapa kemarin, Zulaikha, dia mengakui adanya nafsunya, dan nafsunya itu ketika sudah tidak terkontrol lagi, tidak terawasi, sudah mungkin digoda, dirayu oleh setan, berpotensi menyuruh dia untuk berbuat buruk. Nah, itu kata itu Zulaikha dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, dan aku berlindung, berlepas dari yang namanya nafsu. Nafsu yang terkadang bisa saja ketika sudah dibisikkan terus oleh setan, dia bisa berpotensi berbuat asu. Apa itu asu? Keburukan. Jadi kita tuh berbuat salah, terkadang berbuat salah, jauh dari ketaatan, dari beribadah, dari orang-orang soleh. Maka nafsu kita tuh mendorong kita untuk berbuat salah, berbuat dosa. Sama juga seperti Adam alaihissalam, karena dorongan nafsunya, dia mencoba untuk mencicipi, memakan buah yang Allah larang, ya kan? Padahal Allah sudah katakan, wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Kata Allah, makan semua buah-buahan yang ada di surga ini, perintah halal, semua makan, tapi jangan dekati pohon ini. Ini itu namanya larangan, ya. Kita di dunia juga seperti itu. Dalam dunia ini juga silakan makan, ini halal-halal semuanya. Yang ini jangan, ini haram. Yang halal ini baik, yang haram ini pasti tidak baik, mudarat. Tetapi banyak manusia yang nafsunya juga ingin mencoba yang haram. Sudah jelas kata Allah, babi itu haram, tapi dia ingin juga mencoba, penasaran. Tambah lagi dengan godaan setan, ya kan? Ini contohnya. Sudah jelas banyak makanan-makanan, minuman yang halal, masih juga mencoba makanan minuman yang haram. Ini namanya ujian kepada keimanan yang terkadang memang didorong oleh nafsu. Nah, kalau nafsu sudah mendorong untuk berbuat keburukan, itu disebut dengan apa? Hawa. Itu disebut hawa nafsu. Hawa itu artinya menjatuhkan, menjerumuskan, mencelakakan, menyengsarakan. Itu. Makanya jangan sampai nafsu kita kotori, kita cemari dengan mengikutinya. Itu. Makanya terkadang seperti itu. Nafsu tidak terkawal, terawasi, terjaga, akhirnya mendorong kita berbuat salah, berbuat khilaf. Tetapi Allah berikan keistimewaan, keutamaan kepada mereka yang berbuat salah karena khilaf tadi itu, karena dorongan nafsu, karena dia mungkin lalai, lupa. Allah hapus segala kesalahannya, Allah ampuni segala dosa. Itulah keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Pada suatu saat dia akan berbuat salah, Allah akan mengampuninya. Sebagaimana Adam Hawa berbuat salah, berbuat khilaf, memakan buah yang dilarang, maka dia menyesal, maka Allah menghapus kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya. Tetapi ingat, yang namanya kesalahan, dosa tetap ada sanksinya. Ya kan? Apa sanksinya? Maka Allah turunkan Adam dan Hawa ke muka bumi. Tetapi Allah tetap mengampuni kesalahan dan dosa. Kenapa? Karena telah menyesal, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Allah, di antara keutamaan mereka yang selalu menjaga
keimanan, ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan wallahu dzu fadlin azim. Allah beri ia karunia ataupun pemberian keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di hari akhirat kelak. Jadi Allah selalu mengutamakan, mengistimewakan mereka-mereka yang menjaga hatinya, hati yang tetap beriman, bertakwa, khusyuk, terjaga kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan istimewakan mereka di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, di antaranya Allah sebutkan dalam satu surat, dan surah ini Allah beri nama dengan nama Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam hatinya tertanam keimanan kepada Allah. Dan dimulai sifat-sifat tersebut Allah jelaskan dari awal surah Al-Mu'minun tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Aflaha, falah. Apa artinya falah? Beruntung, berjaya, berbahagia. Berbahagialah orang-orang beriman. Makanya muazin kalau azan diantaranya memanggil apa? Untuk mari kita berjaya, untuk kita berbahagia. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kebahagiaan. Bahagia bertemu dengan Allah, bahagia berjaya, beruntung karena bisa kita berkomunikasi dengan Allah. Maka tidak ada orang yang paling bahagia kecuali ketika ia bisa berkomunikasi dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu, tempat, masa yang paling tepat sekali kita berkomunikasi, mencurahkan hati, pikiran, jiwa kita ketika kita sholat itu, maka disebut dengan silah. As-sholatu silah, hubungan, terhubung antara Allah Rabb pencipta dan kita abdullah, hamba Allah, dan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita. Maka orang yang terhubung hatinya, pikirannya, jiwanya, jasadnya seluruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Apa diantaranya orang tanda sifat orang-orang yang beruntung di antara orang-orang beriman itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim mukhashi'un, yaitu orang-orang yang selalu khusyuk dalam sholatnya. Nah ini kita sedikit ingin bahas tentang masalah al-khusyuk. Apa itu makna al-khusyuk? Al-khusyuk itu diantaranya adalah hudurul qalbi, hati yang hadir. Khusyuk juga bisa dipahami dengan makna konsentrasi atau fokus. Kalau kita mengerjakan sesuatu harus fokus, harus konsentrasi sehingga jelas apa yang kita kerjakan. Ya, dalam beribadah, dalam sholat kita juga perlu yang namanya konsentrasi, fokus, tidak kemana-mana. Itulah kira-kira itu. Pikiran kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beramal ibadah, apapun amal ibadahnya, termasuk sholat yang kita lakukan, harus dimulai untuk mendapatkan kekhusyukan itu dengan niat. Ya kan? Kata Rasulullah dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan apapun harus dimulai dengan niat. Niatnya apa? Niatnya apa? Karena Allah, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha
Mukhlishina lahuddin, artinya niat ikhlas karena Allah. Nah, itu upaya awal untuk mendapatkan kekhusyukan yang nampak dalam wujud hudurul qalbi, hati yang hadir. Jadi tidak hanya jasad, badan tubuh kita yang hadir dalam sholat ke masjid, tapi yang paling utama itu adalah hati yang hadir. Nah, ya kan? Hatinya hadir, karena yang utama itulah hati. Hati yang selalu hadir. Dimulai dari niat, karena niat itu yang paling utama untuk mendapatkan hati yang hadir. Nah, kemudian itu di antara makna al-khusyuk. Dan niat itu adalah ruhnya setiap amal ibadah. Tidak ada ibadah, amal soleh yang tidak ada niatnya. Harus setiap amal ibadah, amal soleh harus ada niat. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Billahi rabbil alamin. Sehingga kita mendapatkan yang namanya kekhusyukan. Kemudian kita dasar juga dengan keikhlasan. Ikhlas dari kata khalaqah bermakna murni atau bersih. Mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai beribadah karena orang lain, sholat karena suami, karena istri, karena tetangga. Kalau sudah seperti itu ibadahnya, maka tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak akan berjaya, tidak akan bahagia ibadah-ibadahnya. Maka kita landasi karena Allah, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang al-mu'minun, ya, dalam hatinya ada keimanan, kemudian dengan cara sholat, Allah ingin orang-orang beriman itu merasakan ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya, ketika seorang hamba tersambung dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, ya, maka ketika dari mulai kita berniat bertakbir Allahu Akbar, ya, berarti itu sudah cara Allah agar setiap kita memfokuskan pikiran hati hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan segala sesuatu, hanya fokus pada Allah, beribadah, sholat. Maka disitulah ketenangan seseorang, ya, menjadikan hatinya tenang, tentram, damai, ya. Saat dimana orang banyak yang gelisah, risau, banyak problem atau capek atau lelah, maka solusinya adalah bagaimana kita bisa mendirikan sholat, bukan dengan tidur atau istirahat. Itu iya, itu untuk badan. Yang paling utama itulah mengistirahatkan hati, mengistirahatkan jiwa. Makanya Rasulullah SAW ketika banyak pekerjaan, dakwah, berperang, capek, lelah, maka beliau bukannya langsung tidur, istirahat, ya, tetapi beliau meminta kepada Bilal bin Rabah, muazzin, ya, agar Bilal membawa mereka untuk mendirikan sholat. Kenapa? Karena dengan mendirikan sholat itu salah satu cara untuk merehatkan hati, menenangkan hati, menenangkan jiwa. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Bilal bin Rabah, muazzin? Arihna bis sholati ya Bilal. Arihna arihna rehat, istirahat. Bawa kami berehat dengan sholat, wahai Bilal. Artinya sholat itu salah satu cara, tips bagi orang-orang beriman untuk merehatkan badannya, pikirannya, jiwanya, hatinya. Kalau dia merasa lelah, punya masalah, punya kegelisahan hati, jiwa, maka tidak ada cara yang lain. Rasulullah contohkan dengan mendirikan sholat, mulai dari berwudu, ya kan, kemudian hati yang hadir dalam setiap ibadah sholat tersebut.
Tentu lebih bagus lagi kalau kita faham dari niat yang kita lafazkan, dari setiap perkataan yang kita ucapkan dalam salat tersebut. Allahu Akbar, ya kan? Allah Maha Besar. Berarti kita secara otomatis sudah menghilangkan semua masalah, semua problem yang selama ini menyibukkan kita, membuat kita gelisah dan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadikan cara untuk menenangkan hati, menghilangkan seluruh permasalahan. Kita tinggalkan, kita kesampingkan semua permasalahan yang ada, dan kita memohon kepada Allah. Mungkin dengan sholat itu mendapatkan kebaikan, ketenangan, ya kan? Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah. Tidak ada seorang muslim pun ketika dia hadir atau ketika dia akan melakukan sholat wajib, kemudian fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia berusaha untuk memperbagus wudunya, dari wudu, wa khusyu'aha, dia memperbagus bagaimana dia berusaha untuk khusyuk, fokus, ya, tidak kemana-mana pikiran dan hatinya, wa ruku'aha, dan dia juga memperbagus rukunya. Nah, ini disebut kata-kata ruku secara khusus. Illa kanat kafaratan lima qablaha, kecuali dia akan mendapatkan kebaikan. Di antaranya adalah menghapus segala dosa yang telah berlalu. Malam yati kabiratan, selagi dia tidak berbuat dosa besar. Wa dzalika dahru kulluh, dan itu selama setahun penuhnya. Itu artinya apa? bukan hanya dimulai dari sholatnya, mulai dari wudunya dia perbaiki, dia perbagus, dia jaga, kemudian dia masuk dalam sholatnya dan dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan, ketenangan, konsentrasi dalam sholatnya. Kemudian dia perbaiki juga setiap rukun-rukun sholat itu, rukunya dia tidak cepat-cepat, dia jaga betul setiap gerakan sholat itu, maka itu semua menghasilkan matang kebaikan dalam kehidupannya, menghapus segala kesalahan dan dosa-dosanya selagi dia tidak berbuat dosa yang besar. Ini diantara keutamaan manfaat kepada mereka yang menjaga sholatnya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Maka dengan sholat itu hakikatnya dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Orang beriman yang berjaya itu diantara yang paling utama adalah dia terus berusaha menjaga sholatnya tetap fokus, tetap khusyuk, hati yang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya mungkin dia berusaha sholatnya lebih baik lagi di masa yang akan datang ketika dia paham setiap lafaz yang dia ucapkan. Ya, kita ini orang asing, orang Indonesia, kita tak paham apa yang kita baca, maka kewajiban kita menambah ilmu, ya kan? Masa kita Al-Fatihah bahasa Arab, bisa nggak kita memahaminya? Bisa, dengan membaca terjemahannya, membaca tafsirannya, sehingga kita terasa betul. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan Al-Fatihah itu kalau kita pahami ayatnya, penafsirannya itu sebenarnya adalah bentuk diskusi atau dialog atau komunikasi antara kita hamba manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan dalam hadis disebutkan, ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan semesta alam. Di situ Allah menjawab, lihat hambaku telah memujiku. Nah, bagaimana itu komunikasi? Walaupun kita tak paham,
Tapi Allah maha paham, dan maka lebih akan terasa kekhusyukan kalau kita berusaha apa yang kita baca itu paham. Dan semua untuk kita bisa paham itu sudah terbuka, sudah ada Quran terjemahan, sudah ada banyak cara, sehingga sholat kita adalah sholat yang berkualitas, sholat yang menghasilkan kita terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena terasa kita sedang berdialog, berdiskusi dan mencurahkan segala hati, ya, curhat hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah. Terlebih mereka yang berusaha ialah untuk khusyuk, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu yang pertama. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan sifat ini, sifat yang selalu menjaga kekhusyukan dalam sholatnya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mesti kita juga harus dapatkan, kita kejar adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berusaha untuk berpaling atau menjauh dari hal-hal yang melalaikan. Banyak hal-hal yang sia-sia, yang tak berguna, yang tak bermanfaat. Maka kewajiban orang-orang yang beriman agar mendapatkan keberuntungan, kejayaan, kebahagiaan, dia berusaha untuk menjauhkannya. Ya, ini tak bermanfaat, ini sia-sia, ini berkumpul-kumpul, ngobrol, apalagi namanya itu, ngerumpi yang tak jelas, maka lebih baik tinggalkan, ucapkan salam, ya, cari hal-hal yang lebih bermanfaat. Tujuannya apa? Untuk menjaga keimanan kita. Karena sifat orang mukmin itu kata Allah, alladzina walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang apabila mendapatkan situasi, tempat, kondisi situ banyak sia-sianya, tak bermanfaat, maka lebih baik dia menjauh, dia meninggalkan. Nah, kalau orang tak ada iman, maka dia justru itu tempat yang dia cari. Nauzubillah min. Maka iman kita, ketakwaan kita menjaga kita untuk tidak mendekat kepada hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tak bermanfaat dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan sifat orang-orang beriman, orang-orang beriman yang beruntung, al-falah tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga yaitu orang-orang yang apabila Allah beri karunia, ya, dengan kekayaan, dengan harta, maka ia menunaikan zakatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berpikir kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak itu tujuannya adalah untuk orang yang kita sedekahkan, karena kebutuhan mereka, orang miskin, orang fakir, orang terlantar, orang anak yatim piatu, itu pemikiran kita. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, ibadah-ibadah kita lakukan, manfaatnya itu bukan kepada mereka yang kita salurkan zakatnya, tidak. Yang lebih utamanya adalah kepada kita yang mengerjakannya. Salat, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemana manfaat ibadah salat? Kepada kita, bukan kepada Allah. Allah itu memerintahkan salat, ya, memerintahkan ibadah, dan kebutuhan ibadah itu untuk kita, untuk rohani kita, dan juga jasmani kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, maka berzakat itu bukan kebutuhan daripada orang-orang fakir miskin, anak yatim, orang-orang lemah. Satu sisi iya, tapi yang lebih utamanya berzakat, bersedekah itu kebutuhan kita. Nah, itu dia. Kenapa? Karena berzakat, bersedekah itu membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, menghilangkan kekikiran, kebakhailan dalam diri kita. Dan
pada masa yang sama kita berzakat, bersedekah, berinfak itu menurut para ulama fikih dalam maknanya zakat itu adalah menumbuh kembangkan harta kita, ya kan? Pada satu sisi membersihkan hati, membersihkan harta, pada masa yang sama adalah menumbuh kembangkan harta kita. Makanya tidak ada orang yang berzakat, banyak bersedekah, berinfak itu yang bangkrut, yang miskin, tidak ada. Justru malah dengan semakin banyak dia berzakat, berinfak, bersedekah, walladzina hum bizzakati fa'ilun, merupakan sifat orang-orang beriman, justru semakin Allah tumbuh kembangkan hartanya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bukan memang dari angka-angkanya berkurang. Kita punya uang namanya 10 juta, kita sedekahkan 1 juta, angkanya berkurang, ya kan? Jadi 9 juta. Tetapi pada hakikatnya 1 juta yang kita sedekahkan, infakkan, zakatkan, justru malah menumbuh kembangkan. Kenapa? Karena Allah beri kita rezeki, dan rezeki itu kita berbagi, maka Allah sangat suka dengan seperti ini. Dan orang yang kita bantu, kita sedekah kepada mereka, mendoakan agar Allah melipat gandakan harta yang telah kita zakatkan, yang telah kita sedekahkan, sehingga harta itu tidak hanya bertumpu pada satu orang, kelompok orang, tapi dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Itu kata Allah dalam awal surah Al-Baqarah, di antara sifat orang-orang yang bertakwa, alladzi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu wa mimma razaqnahum. Jadi di antara sifat orang bertakwa, beriman itu, ketika kami beri dia rezeki, dia tak tahan, dia tak pelit, tak pikir, yunfiqun, dia akan terus menafkahkannya, menginfakkannya. Maka dia menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja kontinu. Dia tidak dilihat infak zakat kita itu dengan jumlahnya, dengan angkanya, tapi dengan dasar keimanan, keikhlasan. Maka itu diantara sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang berjaya, berbahagia ketika dia berinfak. Jadi kalau ada orang berinfak, ada orang bersedekah tapi hatinya tidak tenang, tidak nyaman, tidak, berarti itu perlu dipertanyakan niatnya, hatinya. Karena pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan harus mendatangkan kebaikan dalam diri kita, harus mendatangkan kenyamanan, harus mendatangkan kebahagiaan. Kita beribadah tenang tidak? Tenang. Sholat bahagia tidak? Bahagia. Alhamdulillah. Berarti sholat kita, ibadah kita memberikan mendatangkan manfaat pada kita, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ketika seseorang bersedekah, berinfak, dan dia merasakan nikmatnya bersedekah, itu namanya orang-orang mukmin bersedekah, berinfak yang beruntung, yang berjaya. Artinya dia merasa kenikmatan dari keimanannya. Itu disebut dengan nikmat beribadah, nikmat bersolat, nikmat berinfak, dan tidak bisa dirasakan kalau tidak ada dengan dasar keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Sehingga kita selama ini harus merubah mindset, merubah cara berpikir kita. Jangan kita beribadah karena beribadah Allah butuh kepada kita. Kita beribadah, kita yang butuh. Memang perintah Allah, itu kebutuhan pada kita. Kita bersedekah bukan butuh orang miskin, bukan orang miskin yang membutuhkan, tapi kita yang membutuhkan. Karena kita ingin membersihkan hati kita, membersihkan harta kita, sehingga sehingga bersih hati, jiwa, dan juga harta kita. Maka itu menjadi sifat orang-orang yang mukmin, orang beriman yang mendapatkan keberuntungan, kejayaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mesti kita miliki, berusaha untuk memilikinya,
walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini juga artinya dalam kehidupan orang mukmin itu dia berusaha untuk menjaga kemaluannya dan menjaganya, kecuali yang ia miliki, artinya dalam menyalurkan nafsu ya kepada tempat yang sudah disahkan untuk mereka, pada pasangan-pasangan mereka, ataupun pada masa dahulu ada hamba sahaya. Sekarang itu tidak ada lagi. Faman ittaqa wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka orang-orang yang mencoba untuk melampiaskan nafsunya tetapi bukan pada haknya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini di antara Bapak Ibu sekalian sifat orang-orang yang sudah Allah beri dia keutamaan keimanan, maka Allah ingin mereka-mereka yang dalam hatinya ada keimanan, ada ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia terus berusaha untuk menjaga, di antaranya adalah menjaga ibadah-ibadahnya. Ketika dia sholat, dia berusaha untuk meningkatkan kualitas sholatnya, agar bagaimana sholat itu sholat yang khusyuk, sholat yang fokus, hati yang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupannya dia berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang sia-sia, yang melalaikan, yang tak bermanfaat. Kemudian dia berusaha untuk setiap rezeki yang Allah telah berikan kepadanya dia berbagi, dia berinfak, bersedekah, yang tujuannya adalah bukan hanya membantu orang lain, tetapi adalah kebutuhan mereka yang beribadah tersebut, mereka yang berzakat tersebut. Kemudian dalam kehidupan ini tentu kita ada nafsu, maka berusaha untuk menjaganya, menyalurkannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya, apa yang kita miliki dari pasangan-pasangan kita, artinya menjaga kebersihan, kesucian hati, jiwa, dan perilaku kita, sehingga kita termasuk, kata Allah, memiliki sifat-sifat yang ada pada orang-orang beriman, dan mereka itulah yang disebut dengan orang-orang mukmin yang beruntung, orang-orang mukmin yang berjaya, orang yang berbahagia dengan keimanannya, berbahagia dengan amal ibadahnya, berbahagia dengan berzakat, berinfaknya, dan menjaga kesucian dirinya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Di antara sifat-sifat yang lain yang mesti kita berusaha untuk dapatkan, sehingga kita mendapatkan keberuntungan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Allah ridho dengan setiap amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.